Siap. Bersalam. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi semua, silakan duduk kembali. Sebelum kita memulai KBM kita pada pagi hari ini, satu orang siswa memimpin kita dalam doa dan meminta kesediaan Helena. Silakan anak. Selamat pagi semua. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Bu. Perasaan kalian happy? Oke, kalau kalian perasaannya happy, berarti kalian siap untuk terima materi hari ini ya? Siap, Bu. Oke, sebelum kita mulai materi kita pada hari ini, Ibu akan absen kalian kelas berapa ya? Yuk. Ini hari tanggal berapa anak-anak? 25. Tanggal 25. Adinium. Hadir, Bu. Adios. Adrian. Sakit? Sakit. Oke, sakit. Adriana. Ada, Bu. Agustina. Ada, Bu. Aldi. Hermiani. Ada, Bu. Oke, ada kalian kawan yang tidak hadir dia karena sakit. Ya, Bu. Kita doakan buat mereka yang tidak hadir pada hari ini, semoga mereka cepat sembuh dan kembali untuk belajar bersama-sama dengan kita di sekolah sini. Oke, hari ini kita akan belajar tentang KA. KA itu adalah coding dan kecerdasan artifisial, atau sering kalian sebut dengan AI ya. AI itu dalam bahasa Inggrisnya ada yang tahu? Artificial Intelligence. AI kita bilang dalam bahasa Inggrisnya Artificial Intelligence. Pada hari ini kita akan belajar tentang mengenal perangkat KA. Mengenal perangkat KA. Oke, ini capaian pembelajaran kita hari ini. Siapa yang mau baca? Pencapaiannya adalah memahami bagaimana KA mengenali pola citra. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, tujuannya adalah mampu menjelaskan definisi, jenis, karakteristik KA. Lalu yang kedua adalah mampu mengidentifikasi kelebihan dan keterbatasan KA itu sendiri. Lalu yang ketiga adalah mampu menyimpulkan peran KA dalam kehidupan manusia. Kita akan belajar tentang 3 tujuan ini saja. Tidak akan berlebar ke mana-mana ya anak-anak. Coba kalian sebutkan KA yang pernah kalian gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Ada apa saja? Ada apa saja anak? ChatGPT, Google Gemini, Canva, apa lagi? Cici, apa lagi? Meta AI, Google Translate, ada banyak ya? Yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari kita. Oke, menurut anak-anak, apa yang bisa dilakukan manusia tetapi tidak bisa dilakukan oleh KA? Dan apa yang bisa dilakukan oleh manusia tetapi tidak bisa dilakukan oleh KA itu sendiri? Apa anak-anak? Apa yang bisa dilakukan manusia tetapi tidak bisa dilakukan oleh KA? Makan. Itu yang tidak bisa dilakukan oleh KA, bisa dilakukan oleh manusia. Makan, minum, mandi. Itu yang bisa
bekerja 24 jam tanpa istirahat. Oke, KA bekerja selama 24 jam tanpa istirahat. Sedangkan kita manusia itu butuh istirahat kan? Ya, kalau kita tidak istirahat malam saja, kita akan lelah paginya. Di sini kita akan belajar tentang definisi KA. Di situ ada definisi KA menurut John Baptist pada tahun 1956. AI adalah ilmu dan rekayasa untuk membuat mesin cerdas, terutama program pada komputer. Lalu yang berikut adalah KBBI mendefinisikan KA sebagai program komputer yang meniru kecerdasan manusia seperti mengambil keputusan dan karakteristik manusia lainnya. Mereka menciptakan komputer yang cerdas supaya mereka bisa meniru kita manusia. Berarti kita manusia ini sangat pintar ya. Tuhan menciptakan kita dengan sempurna. Dan KA itu hanya bisa meniru kita. Sudah anak-anak? Oke, lalu yang berikut. Jenis-jenis kecerdasan artifisial atau biasa disebut dengan KA. Jenis-jenisnya ada terbagi dalam 3 bagian. Yang pertama ada Ania yang pertama. Iya. Jenis yang ini anak-anak dikenal dengan KA yang lemah dan merupakan KA yang ada pada saat ini. Ani dapat mencapai kemampuan manusia super, namun hanya untuk suatu kelas tertentu dalam sebuah domain yang sangat spesifik. Contohnya seperti ini ya anak-anak. Dia itu hanya bekerja dalam satu saja yang bisa dia kerjakan. Tidak bisa lebih. Hanya satu saja. Contohnya seperti Google Translate yang kalian bilang tadi itu. Google Translate itu kan hanya bisa menerjemahkan bahasa Indonesia ke bahasa Inggris atau bisa menerjemahkan ke dalam bahasa Korea dan lain sebagainya. Itulah tugas Google Translate. Oke, lalu yang kedua. Kedua itu ada Agi. Ada Agi ya. Agi Artificial General Intelligence. Agi memiliki kecerdasan setingkat manusia secara menyeluruh dan dapat melakukan tugas apapun yang dapat dilakukan manusia. Dan mereka memprediksi itu semua pada tahun 2040 itu akan tercapai. Lalu yang ketiga ada ASI, Artificial Super Intelligence. ASI dapat didefinisikan sebagai kecerdasan mesin yang jauh melampaui kinerja kognitif manusia dalam hampir semua bidang. Oke, kalian pernah nonton ini film Termometer yang ada bergerak sendiri? Pernah apa saja? Pernah kan ya? Itulah yang mereka bilang ASI. Lalu yang berikut adalah kita masuk pada karakteristik. Karakteristik KA itu terbagi dalam 4 bagian, bukan hanya 2 bagian saja. 4 bagian. Karakteristik itu ada 4 bagian. Yang pertama itu adalah bekerja dari data. Yang pertama adalah bekerja dengan data. Seperti yang kita gunakan setiap hari ini, ChatGPT yang kalian bilang itu, mereka hanya bekerja dan meniru apa yang kita masukkan. Mereka akan mengeluarkan itu semua. Yang belajar di internet itu anak-anak, nah itulah bekerja dengan data. Sudah? Lalu yang berikut adalah yang kedua adalah mampu beradaptasi dan meningkatkan performanya. Jika KA awalnya sering melakukan kesalahan, ia bisa memperbaiki dirinya sendiri dengan bekerja dari kesalahan tersebut. Kalau pertama kita menggunakan itu ChatGPT itu kan kurang akurat lah. Yang
Iya kan anak-anak? Dia itu akan belajar terus-menerus untuk memperbaiki dia punya kesalahan secara sendiri, mandiri. Lalu yang ketiga adalah bekerja berdasarkan algoritma dan metode prediktif. KA bekerja dengan aturan dan langkah-langkah matematis yang disebut algoritma. Dengan algoritma ini, KA bisa memprediksi sesuatu sebelum terjadi berdasarkan pola data yang telah jadi. Contohnya seperti begini ya, anak. Dia kan bekerja dengan algoritma kan yang sudah dipelajari. Contohnya, kan ada sering bilang ini apa? Sebentar sore akan hujan. Ada pertanyaan? Sumpah sih ada pertanyaan, anak? Tidak ada? Oke, sekarang kita akan berdiskusi. Ibu akan membagikan kalian dalam kelompok yang terdiri dari 4 orang satu kelompok, dan kalian harus buat nama kelompoknya ya. Nanti ibu bagi kalian kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan seterusnya. Tapi kalian sendiri yang kasih nama kelompok itu apa? Bisa jadi mungkin nama kelompok imut, cantik, ganteng dan lain sebagainya ya. Kalian bisa buat kan? Bisa, Bu. Oke, silakan kalian duduk ke kelompok. Singkat. Oke, pada bagian manusia dan KA berarti tanda centang sila, bila atau jika, tanda X jika tidak. Silang kalau jawaban di situ yang benar. Kalau di KA itu berarti kalian harus centang di KA, kasih X di bagian yang tidaknya. Sudah? Oke, silakan kalian kerjakan. Sudah semua, Bro? Sudah. Oke, kalau kalian sudah semua, nanti kalian akan presentasikan hasil kerja kelompok kalian. Nanti satu kelompok saja yang presentasi. Ini Arif Budok yang maju ke depan untuk presentasi hasil kerjanya. Baik, selamat pagi para teman-teman. Selamat pagi. Kami dari kelompok Romusa, rombongan Susah akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami. Nama kelompok apa? Romusa, rombongan Romusa. Rombongan? Muka Susah. Muka susah. Oke, lanjut. Dan saya memperkenalkan teman-teman saya yang disebut saya bernama Freda Ratudia, yang di tengah Gloris Samadue, dan laki-laki yang di sebelah sana lagi Hidayat dan Kodo. Baik, ini perkenalan singkat dan dari saya persilakan untuk membacakan hasil diskusi kelompok kami. Baik, terima kasih moderator yang telah memberikan kesempatan. Nomor 1, karakteristik belajar dari data dan program yang diberikan. Manusia tidak bisa, KA bisa. Penjelasan singkatnya, AI belajar dari data dan program, manusia belajar dari pengalaman dan lingkungan. Oke. KA belajar dari data dan program, sedangkan manusia belajar dari lingkungan dan pengalaman. Ada jawaban lain? Sama? Sama semua, tidak ada yang beda jawabannya. Oke, lanjut. 2, manusia bisa, KA tidak bisa. Penjelasannya, manusia bisa merasakan emosi dan empati. AI hanya menirukan tanpa benar-benar merasakan. AI itu hanya bisa meniru tanpa benar merasakan.
Sedangkan kita manusia itu punya empati, punya emosi, bisa merasakan perasaan orang lain, teman-teman kita yang lagi bersedih dan senang. Ada jawaban lain dari kelompok yang lain? Sama? Tiga, membuat keputusan hanya dengan angka dan pola. Manusia tidak bisa, KA bisa. Penjelasannya, AI mengambil keputusan berdasarkan kuota dan pola manusia serta mempertimbangkan nilai dan hati nurani. Kamu ada jawaban yang lain? Semua sama? Sama. Oke, lanjut aja. 4. Karakteristik bisa memahami konteks manusia bisa, KA tidak bisa. Penjelasan singkat, manusia mampu memahami konteks sosial, budaya, dan situasi kompleks. Sama? Sama. Yakin sama semua? Yakin. Oke. 5. Kreatif, imajinatif, dan menciptakan ide baru. Manusia bisa, KA tidak bisa. Penjelasan singkat, kreativitas manusia lahir dari pengalaman hidup dan emosi. AI hanya mengolah data yang ada. Ya, itu hanya mengolah data yang ada. Sama juga? 6. Bisa bekerja 24 jam non-stop. Manusia tidak bisa, KA bisa. AI, penjelasan singkat, AI tidak rela, bisa bekerja terus-menerus, tapi manusia butuh istirahat. Kalau KA itu dia tanpa istirahat, dia bisa bekerja selama 24 setiap harinya. Sedangkan kita manusia butuh yang namanya istirahat. Ya. Karakteristik beradaptasi dengan lingkungan melalui interaksi sosial. Manusia bisa, KA tidak bisa. Manusia dapat beradaptasi secara alami lewat interaksi sosial. AI terbatas pada program. Ada jawaban yang lain, anak-anak? Karakteristik berkomunikasi dengan bahasa alam. Manusia bisa, KA tidak bisa. Penjelasan singkat. Manusia punya bahasa alam di bawah. AI hanya Ada jawaban yang lain? Tidak ada? Baik, hanya ini hasil diskusi kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Berikan aplaus. Ini. Oke, kita akan masuk pada kesimpulannya. Yang pertama ada apa kelebihan KA dibandingkan dengan manusia? Des, apa Des? Kelebihan KA dibandingkan manusia karena KA bisa memproses data dalam jumlah besar dengan cepat dan bekerja tanpa lelah. KA itu bisa Memproses data dalam jumlah besar dengan cepat dan bekerja tanpa lelah. bisa memproses data yang besar, mengumpulkan data yang besar dan bekerja tanpa lelah. Apa yang membuat kita manusia itu tetap unik? Oke deh. Manusia tetap unik karena mempunyai emosi, empati, kreativitas, hati nurani, dan kesadaran diri yang tidak bisa dimiliki KA. Lalu yang berikut adalah menurut kalian, apakah bisa menggantikan manusia sepenuhnya? Tidak bisa? Bisa atau bisa? Tidak bisa. Des, sama Des? Tidak bisa karena KA hanya membantu dalam tugas tertentu dan manusia mempunyai moral, keresahan, dan kemampuan sosial yang tidak bisa diganti AI. Oke. Berikan aplaus dulu untuk hari ini kita sudah mempelajari tentang apa saja tadi anak-anak? Apa? Definisi? Definisi KA, jenis-jenis KA, karakteristik KA. Itu yang sudah kita pelajari pada hari ini. Ternyata kalian semua ini sudah tahu banyak hal tentang KA itu sendiri. Oke anak-anak, untuk mengakhiri materi kita pada hari ini, kita akan speaking dulu ya. Oke, siapa yang mau maju ke depan sini maju?
semua kita dengar bersama. Oke, silakan ini. Sekali lagi anak lebih semangat. Oke anak-anak, kita sudah di akhir materi kita pada hari ini. Minggu depannya kita akan belajar tentang kolaborasi melalui perangkat. Tujuan kita yang akan kita pelajari pada minggu depan. Oke, untuk mengakhiri semuanya kita akan masuk dalam doa penutup dan ibu minta persediaan salah seorang siswa kita. Anak-anak. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau telah mencatatkan dalam nama Yesus Kristus kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Amin. Terima kasih anak. Oke, pesan ibu untuk kalian semua. Terus semangat dan tetap belajar. Semoga Tuhan Yesus memberkati kita semua ya. Amin. Siap. Bersalam.